Tidak ada yang dapat mengeluarkan kita dari sifat sombong kecuali semakin yakin kepada Allah. Dosa yang sangat dibenci Allah adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Dari syirik akan menghasilkan penyakit-penyakit hati lainnya. Di antaranya takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbih mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga bagi yang di hatinya ada takabur, sombong walau sebesar zarah. Ciri takabur ada dua, batarul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang takabur tidak suka kepada agama. Mungkin dia miskin, mungkin dia tidak punya pangkat jabatan, tapi dia tidak suka kepada agama. Takabur. Orang takabur tidak suka kepada majelis ilmu agama seperti ini. Dia tidak akan mau datang. Tidak akan mau datang. Karena majelis ilmu banyak diisi kebenaran. Tidak akan suka kepada Nabi Muhammad. Orang sombong, dia akan mengidolakan yang lain selain Nabi Muhammad. Itu sombong, hadirin. Orang sombong tidak suka juga membaca Quran, karena Quran adalah kebenaran. Orang yang sombong tidak suka kepada ulama, cenderung tidak suka dekat dengan ulama, dan makin sombong meremehkan ulama. Seakan-akan ulama itu bukan sesuatu yang penting di negeri ini, padahal pewaris Nabi. Orang yang sombong tidak akan berkawan dengan orang-orang yang rajin ibadah. Tidak suka bergaul dengan orang-orang yang soleh, soleha. Tidak, dia akan bergaul dengan pecinta dunia saja. Dan orang yang sombong, ketika ada orang yang memberikan masukan, dia tidak suka. Dia tidak suka kepada orang yang memberikan nasihat, apalagi kritik. Apa saja yang bisa membuat orang sombong. Ada yang dari casing bisa sombong karena badannya tinggi besar. Dia akan meremehkan yang kurus kecil, yang pendek mungil. Yang bintang kelas, dia menertawakan yang ranking 29 dari 30 orang. Hati-hati nih, wajah itu juga bisa menjadi jalan kesombongan. Seakan-akan kalau yang kurang cakep tuh gagal. Mulai harta, seakan-akan kalau punya harta tuh hebat, sukses. Tertipu. Banyak harta, banyak ujiannya. Banyak harta, berat ujiannya. Gelar, hati-hati yang sombong karena gelar. Kuliahnya S2, lihat yang lulusan SMA seperti rendah. Padahal boleh jadi yang SMA ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Lihat yang lulusan SD seperti melihat manusia gagal. Jabatan, direktur, komandan, ketua, dia bisa meremehkan karyawannya. Dan yang paling berbahaya adalah sombong karena ilmu agama. Seakan-akan kalau dia sudah tahu banyak agama, yang lain pasti ke neraka. Apalagi kalau dia mengikuti satu kelompok atau mazhab atau apalah, seakan-akan yang di luar kelompoknya itu
tidak akan ke sorga. Ini sombong. Dirinya saja belum tentu ke sorga. Tidak ada jaminan. Dan bahaya sombong karena ibadah. Lihat yang jarang ke masjid, padahal kita bisa ke masjid dengan pertolongan Allah. Dan yang belum ke masjid dititipkan oleh Allah kepada kita, bukan untuk disombongi dan direndahkan. Nah, lawannya dari takabur adalah tawadhu. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah. Ada yang tawadhu itu acting supaya dihormati. Jadi judulnya merendah untuk menaikkan. Pakai baju sederhana, oh orang itu tawadhu. Pakai motor, kendaraan yang sederhana, ingin dipuji, ini acting semua. Ke kantor, naik kendaraan, tapi semuanya bukan karena Allah. Semuanya karena ingin agar diketahui dirinya tawadhu, supaya lebih dihormati, tidak termasuk tawadhu. Jadi kita hanya baru bisa lepas dari kesombongan kalau kita meyakini dengan sifat-sifat Allah. Satu, apa yang membuat kita bisa lepas dari sombong? Yang pertama, kita harus yakin, hakul yakin, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu yang membuat orang menghormati, menghargai, memuji, pasti itu adalah milik Allah. Bukan karena hebatnya ikhtiar, tidak, karena Allah mau saja. Pokoknya apapun yang bisa membuat kita sombong, harus yakin ini adalah milik Allah. Yang kedua, ini adalah ujian dari Allah. Jadi bukan ini adalah kesuksesan. Yang ketiga, Allah itu tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Aib, dosa, maksiat. Itulah sebabnya orang yang tawadhu asli itu tidak akan terluka hatinya ketika dia tidak dihormati, ketika dia tidak dihargai, ketika dia dihina, tidak terluka. Ketika kita yakin Allah Maha tahu diri kita, itu akan membuat kita lebih tawadhu.